Jadi aku bakal mulai dulu dari nah, H ke sini. Nah, untuk gambarnya aku taruh di user, user lagi. Ini Jupyter Notebook, di aset. Ini gambar-gambar aset buat sebagai uji cobanya. Nah, misalkan nggak ada Jupyter Notebook, itu bisa buat aja folder barunya. Karena ini fungsinya cuma buat taruh aset doang. Untuk sementara ini buat taruh aset fotonya. Oke, lalu kita masuk ke Jupyter Notebooknya. Nah, ini buat notebook. Kayak agak lama. Nah, kita pilih Python 3 slides. Nah, oke, misalkan kamu belum install OpenCV sama Matplotlib ya. Di sini epic install OpenCV garis-garis baik sama pip install. Nah, ini misalkan kamu belum install, misalkan kamu udah install, kamu nggak perlu ngetik ini lagi, karena si apa perintahnya ini udah kesimpan di Jupyter. Selama kamu buka notebook baru, itu kamu nggak perlu install lagi. Nah, sekarang kita tinggal import. Import si OpenCV ya, CV2. Namanya CV2. Pas kita kita singgah jadi CV aja. Import matplotlib plt. Sekarang saya OpenCV itu digunakan untuk mengelola gambarnya. Kan kita mau merubah gambarnya jadi warna abu-abu, misalkan. Nah, itu pakai OpenCV. Matplotlib ini fungsinya untuk menampilkan gambar sama grafik. Nanti di Jupyter ini akan ditampilkan gambarnya sebagai output. Ada dua. Dan satu CV ini dalam bentuk window baru. Satu lagi Matplotlib itu dalam sini, dalam Jupyter. Oke. Terus kita buat variabel gambar CV time rate. Nah, ini sini fungsinya tuh time rate ini membaca file file si gambar. Jadi kita harus kasih dulu path-nya atau location si gambar yang kita inginkan dulu. User, user, Jupyter, pas. Nah, ya. Lokasinya tergantung kamu nyimpannya di mana ya, jadi ya nggak berpatokan dari ini. Terus misalnya kita print, taruh dulu. Nah, oke, berarti gambar ini udah tersimpan di variabel gambar, gambar si pisang ini. Nah, kita mau nambahkan CV time show. Petik ini digunakan untuk gambar asli sebagai judul dari titel dari window-nya. Terus gambar. Nah, gambar ini diambil dari variabel ini. Terus text. Eh, ntar CV white white key. White key ini fungsinya apa? Fungsinya itu kayak timer. Karena ini nol timernya, jadi dia bakalan kebuka terus Windows-nya. Terus CV destroy. Nah, destroy ini tuh biar setelah kita close ini, close si window-nya dari OpenCV yang baru, itu nggak mengakibatkan crash. Nah, kita, ini nggak pakai nol, sorry. Kayak aku contohin dulu ya. Ini yang pakai destroy. Ini harusnya muncul. Nah, ini nih. Nah,
Kalau kita X, ini aman. Nah, misalkan white key-nya 5 detik. 5 detik itu 5.000. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kecepatan. Nah, udah langsung otomatis kan. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak pakai yang namanya destroy ini? Nah, kita lihat. Oh, lama. Nah, not responding. Not responding, ntar bakal muncul yang namanya, nah ini dia, close the program. Langsung aja. Nah, artinya apa? Close destroy the window itu membantu untuk mempercepat, bukan mempercepat, untuk istilahnya ngebersihin lah latar belakang dari si apa, gambar ini, I'm show. Nggak ngebebanin si komputer ya, kalau kita pakai destroy all window. Nah, ini juga ada output jadi min 1. Nah, kernel restarting. Appears to have died. Will restart automatically. Oke, kita pasang lagi. Oke, jadi itu ya fungsinya. Ini di nolin aja, kita close manual. Lanjut, lanjut. Kita akan buat namanya variabel baru. Gambar A. Karena biar si gambar ini dan gambar ini nggak tumpang tindih ketika di RAM. Terus kita buat CV, buat CV di color. CV di color ini syntax buat convert color warnanya. Seperti ini gambar, kita ngambil dari variabel gambar ini, koma, nah sini nih. Nah, kita mau pilih color warna apa nih? Sini, color, misalkan kita pilih warna apa? Kita pilih BGR to gray, karena kita mau merubah ke warna abu-abu. Warna dari si gambar ini, kalau di Jupyter, dia membacanya BGR secara default, kayaknya. Oke, terus kita lagi sama, oke ini langsung oke lah. Nggak ada yang berubah, paling berubah ini. Gambar abu. Yang juga diubah jadi gambar abu. Oh, nggak bisa ini. Oh, nah, muncul kan. Oke, lanjut. Oke, berikutnya kita akan masuk ke thresholding atau merubah warna dari abu-abu menjadi biner. Langsung aja. Binary. Dengan CV threshold. Nah, dalam threshold ini ada 4 parameter. Yang parameter pertama itu buat ngambil si gambar abu-abu variable. Terus di sini ada 188. Ada semacam pembatas. Misalkan dia kurang dari 188, dia bakal jadi warna hitam. Tapi ketika dia lebih dari 188, dia akan jadi warna putih. Nah, ternyata itu 128 sebagai perbandingan dan 255 itu sebagai nilai maksimal. Nilai maksimalnya itu 255 itu warna putih. Ya.
Nah, di sini kita mau pakai CV, apa namanya, trace binary, karena kita mau merubahnya dari abu-abu ke warna hitam putih. Nah, itu kita salin aja ya langsung, terus ganti namanya jadi binary. Nah, ini hasil outputnya ya, hitam putih sesuai dari abu-abu ke hitam putih, atau dari grayscale ke binary. Nah, gimana caranya kalau misalkan kita tampilin di dalam Jupyter gambarnya, bukan di Windows baru atau jendela baru? Tulis plt.imshow, terus nama variabelnya, misalkan kita pakai gambar yang belum dirubah. Error. Imshow ada atribut. Matplotlib tuh harusnya bukan yang itu, karena imshow yang nggak kedetek. Matplotlib ditambahin .pyplot, terus di run. Nah, run sekarang gambarnya. Nah, muncul pisang warna biru. Ternyata kesalahannya tuh di situnya ya, matplotlib ya. Nah, ini bentukannya tuh PGR, jadi warnanya pisangnya warna biru. Kita mau ngerubah dulu. Misalkan asli, variabel asli cv.cvt_color, terus tambahin gambar, dan cv.color, masalah color ya benar, terus bgr to rgb. Nah, ini dia. Oke, terus plt.imshow asli, nama variabel yang udah diganti, udah dikonvert warnanya. Nah, sesuaikan hasilnya, pisang warna kuning bukan warna biru. Jadi emang format gambarnya tuh dia BGR bukan RGB. Kalau Jupyter yang baca Jupyter, Matplotlib sih mungkin. Nah, si library-nya. Oke, lanjut. Gimana kalau kita rubah jadi abu-abu? Nah, terus cv.cvt color masih sama. Terus kita ngambil pakai warna asli deh, coba variabel asli. Terus cv color bgr to apa, gray. Oke, ntar gray. Nah, terus buat plt_imshow buat nampilin hasil gambar. Oh, kok beda? Oke, harusnya kayak kita coba yang dari BGR warnanya gambar sama aja. Kayak pokoknya gitulah. Oke, berikutnya ini kita nyoba pakai rumus ya, bukan dari bawaan Jupyter ya. Nih, nih. Sini ada dua library, yaitu CV2 sama NumPy. NumPy itu fungsinya buat nampilin array atau matriks, bisa juga dia, tergantung kegunaannya. Nah, codingannya nggak ada yang berbeda sama sekali yang di atas. Nah, ini print citra shape, itu citra dari nama variabelnya. Citra shape ini fungsinya buat nampilin format dari gambarnya. 544 itu tinggi, 960 itu lebar, 3 itu warnanya. Warna itu BGR. Nah, terus tipenya tipe Win-T8. Itu mau biasanya format tipenya gitu. Nah, berikutnya itu BGR citra 0 itu biru, green itu 1, red itu. Nah, itu ada titik-titik pertama itu yang 544 sebagai tinggi. Nah, titik yang kedua, titik yang terakhir 960 sebagai lebar. Oke, masuk ke rumusnya. Sini ada panjang len citra. Len itu sebagai menghitung dimensi gambarnya. Jadi len citra itu mengembalikan 544 itu sebagai tinggi, dan len citra 0 itu mengembalikan 960 dari lebar.
Oke, sini juga ada NP zeros. Di sini tuh array kosong buat nyimpan si warna grayscale-nya atau si nilai array grayscale-nya. Sini looping for sama C yang sama kayak C++ ya. Ini rumusnya. Nah, rumusnya sendiri itu dia nggak bakalan berubah. Jadi tetap kayak gitu aja rumusnya. Karena kita cari warna abu-abu. Kalau cari warna lain pasti rumusnya berubah. Nah, R itu dari red, green itu dari G itu dari green, B itu dari blue. Disitu ada citra gray as type itu buat sesuaiin format dari gambarnya. Nah, ini hasilnya. Oke. Nah, print di sini kan ada dua output array. Yang satu array citra gray, yang satu citra doang. Citra gray dapat dari si hasil rumus itu nilainya. Nah, citra ini, citra yang biasa, itu emang bawaan dari si gambarnya. Oke. Nah, itu beda kan? Oke, lanjut. Ini hampir sama semuanya. Yang beda tuh ada di ambangnya. Ambangnya itu 90. Ambangnya tuh digunakan sebagai perbandingan ya. Misalkan nih ada perbandingan decision nilainya tuh lebih besar dari 90 ya. Maka dia bakalan ngasih nilai 1. Nah, nilai 1 ini belum diketahui ya warnanya itu bisa putih atau hitam. Jadi kurang tahu. Nah, kalau misalkan kurang dari 90, maka dia ngasilin output 0, nilai 0. Ini hasil outputnya, nah, hitam putih. Nah, print citra biner ini itu array dari hasil nilai perbandingan itu. Berbeda dengan array citra yang aslinya itu ada banyak angka, ini cuma 2 angka, 0 dan 1. Jadi gitu aja sih. Baik.